Oke, halo teman-teman, para pejuang SKB CPNS tahun 2020. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan soal-soal SKB CPNS dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya mata pelajaran sosiologi. Baik, kita langsung saja bahas soalnya. Budi diminta bantuan oleh pemerintah setempat untuk melakukan penelitian di permukiman kumuh. Namun Budi menolaknya karena menganggap kondisi di permukiman kumuh. Dalam hal ini Budi tidak sesuai dengan peneliti sosial karena sosiologi bersifat A. Kumulatif, B. Teoritis, C. Historis, D. Empiris, E. Non-etis. Baik, sebelumnya kita bahas dulu. Ada 4 ciri sosiologi sebagai ilmu. 1. Ciri sosiologi sebagai ilmu yang pertama adalah bersifat empiris. Empiris artinya berupa fakta atau dapat dibuktikan. Yang kedua, non-etis. Non-etis artinya di sini adalah tidak memandang baik buruknya fakta sosial. Artinya di sini apabila masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu buruk, misalnya tinggal di permukiman kumuh atau segala macam, itu tetap harus dilakukan penelitian. Jadi tidak bisa memandang baik buruknya suatu fakta sosial. Yang kedua, kumulatif. Nah, kumulatif di sini artinya adalah teori lama ditambah dengan teori baru untuk menyempurnakan teori yang sudah ada. Misalnya dalam teori-teori yang dibuat oleh Auguste Comte bahwa mengatakan masyarakat itu dapat dipelajari, dapat diprediksi. Namun Emile Durkheim mengatakan bahwa masyarakat sulit diprediksi. Jadi ada teori baru dan teori lama. Yang keempat adalah teoritis. Teoritis artinya adalah disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Nah, kita kembali ke soal. Budi diminta bantuan oleh pemerintah setempat untuk melakukan penelitian di permukiman kumuh. Namun Budi menolaknya karena menganggap kondisi di permukiman kumuh. Dalam hal ini Budi tidak sesuai untuk menjadi peneliti sosial karena sosiologi bersifat. Nah, tadi kita sudah bahas di sini tidak memandang baik buruknya suatu fakta sosial, tapi mencoba untuk mencari solusinya. Jadi jawabannya adalah E. Non-etis. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Pada masyarakat Indonesia, kedudukan wanita digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut dan identik dengan kebaya serta sanggul yang besar. Tetapi pada era sekarang, banyak wanita yang keluar dari kebiasaan. Ada wanita yang bekerja sebagai security dan petinju wanita. Kasus tersebut merupakan penyimpangan. A. Sosial, B. Negatif, C. Norma dan budaya, D. Positif, E. Baru bagi masyarakat. Nah, kita akan bahas dulu jenis-jenis perilaku menyimpang. Jenis-jenis perilaku menyimpang, yang pertama ada berdasarkan bobot. Berdasarkan bobot dibagi 2. Yang pertama ada namanya perilaku menyimpang primer. Perilaku menyimpang primer ini adalah perilaku menyimpang yang di dalam masyarakat masih bisa ditoleransi. Nah, kemudian masih bersifat sementara. Contoh perilaku menyimpang primer ini adalah seseorang yang mencontek di dalam kelas atau mencuri mangga tetangga, itu masih bisa dimaafkan. Kemudian yang kedua, ada namanya perilaku menyimpang sekunder. Perilaku menyimpang sekunder ini adalah perilaku dari diri seseorang yang tidak dapat ditoleransi, atau perilaku menyimpang yang di dalam masyarakat tidak dapat lagi ditoleransi. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Itu merupakan perilaku menyimpang sekunder berdasarkan bobot. Nah, kemudian yang kedua ada berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada namanya perilaku menyimpang yang positif. Perilaku menyimpang yang positif ini adalah perilaku di dalam masyarakat memberikan dampak positif bagi orang lain. Contoh supir bus wanita, dia memberikan dampak yang positif bagi keluarganya, memberikan nafkah dan bisa menghidupi keluarganya. Karena mungkin suaminya sudah meninggal sehingga dia harus memilih menjadi sopir bus. Sehingga ini disebut dengan istilah perilaku menyimpang yang positif berdasarkan sifatnya. Nah, kemudian yang kedua ada perilaku menyimpang yang negatif. Perilaku menyimpang yang negatif ini adalah perilaku dalam masyarakat yang tidak memberikan dampak yang positif. Dan ini merugikan banyak orang. Sehingga ini yang disebut dengan perilaku menyimpang yang negatif. Jadi berdasarkan sifatnya, perilaku ini dibagi menjadi 2.
yaitu ada perilaku menyimpang yang positif dan perilaku menyimpang yang negatif. Oke, kita kembali ke soal. Pada masyarakat Indonesia, kedudukan wanita digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut dan identik dengan kebaya serta sanggul yang besar. Tetapi pada era sekarang, banyak wanita yang keluar dari kebiasaan. Ada wanita yang bekerja sebagai security dan petinju wanita. Kasus tersebut merupakan penyimpangan. Nah, ini berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat tadi kita sudah bahas, ada yang positif, memberikan dampak yang positif bagi keluarganya. Misalnya seorang wanita yang menjadi supir bus untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Di soal ini dikatakan, tetapi pada era sekarang banyak wanita yang keluar dari kebiasaan. Ada wanita yang bekerja sebagai security dan petinju wanita. Jadi kasus seperti ini adalah merupakan perilaku penyimpang yang positif. Oke, demikian dulu pembahasan SKB CPNS Sosiologi pada tahun ini. Nanti kita akan lanjut pada soal-soal berikutnya. Tetap semangat.